Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga yang disebut Prapasyon, yaitu minggu Estomi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih dalam kasih-Nya mau memberi firman-Nya kepada kita. Dan itulah yang akan kita terima saat ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Surat kiriman yang kedua, pasal 4 ayat 1-6. Saya akan membacakannya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian bunyinya. Ada dua ragam kebutaan yang dialami oleh manusia. Pertama, mempunyai mata yang buta, tidak dapat melihat. Yang kedua, punya mata yang sehat tetapi buta. Itulah yang disebut buta rohani, yang mencakup buta moral. Dan itu yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Dan itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Karena sepertinya mereka sulit melihat apa yang sebenarnya diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Di dalam Markus 8 ayat 18, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan mengatakan,
kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Buta secara rohani, itulah yang membinasakan kehidupan manusia. Buta secara fisik, bisa hidup bagus, bisa hidup bahagia, bisa berguna bagi orang, membahagiakan orang. Tapi kalau sudah buta rohani, hidupnya pasti akan binasa. Orang lain oleh perbuatannya pasti akan binasa. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini berseru kepada kita, jangan mau buta secara rohani. Bahkan hidup kita itu harus menjadi orang percaya yang senantiasa berseru dengan nama minggu kita saat ini, Estomihi. Tuhan, Engkaulah gunung batu dan tempat perlindungan. Bagaimana supaya itu bisa? Pertama, dikatakan dalam firman ini, jangan mau dibutakan oleh ilah zaman. Di dalam firman ini dikatakan dalam ayat 3 hingga 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman? Bisa banyak yang kita ungkapkan, tapi saya akan menyebut beberapa. Pertama, uang. Dulu uang itu diciptakan supaya manusia bisa dengan mudah transaksi. Nggak usah harus barter-barteran. Tetapi kemudian penggunaan uang itu semakin perlu dalam hidup manusia. Dan pada zaman lalu, yang kita sebut era 3.0, di tengah-tengah bangsa kita ini sampai dipelesetkan itu KUHP, kasih uang habis perkara. Dan pada saat ini yang kita sebut era 4.0, makin hebat lagi. Orang mengatakan kalau ada uang semua bisa kita lakukan. Kalau ada uang, semua bisa kita capai. Kalau ada uang, semua bisa kita peroleh. Dan itulah yang akhirnya membuat manusia itu mempergila uang itu. Dan manusia itu menjadi hamba uang. Padahal di dalam firman Tuhan, belum pun mempergila, hanya cinta uang sudah sangat menghancurkan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang, akar semua kejahatan. Itu hanya cinta uang. Padahal di dalam hidup kita sekarang sudah sangat banyak yang mempergila uang itu, yang memperdewa uang itu. Dikatakan tadi beberapa, ada beberapa orang
pada masa 1 Timotius masih ada beberapa orang. Tetapi sekarang ini bukan beberapa orang, sudah lebih banyak orang yang memperdewa uang. Sudah lebih banyak. Dan itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita juga sekarang. Apakah ada di antara kita yang telah menjadi hamba uang, yang menganggap uang itu adalah ilah, yang tidak bisa hidup lagi tanpa uang? Dikatakan di sini menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena begitu memperilah uang itu, kita umpamanya korupsi-korupsi yang di tengah negara kita. Kita bingung untuk apa itu. Seperti yang ada di Jiwasraya sampai triliun untuk 1 orang. Untuk apa? Sampai ada orang yang katanya menyimpang dari imannya untuk uang. Itu benar terjadi. Kita nggak tahu untuk apa. Kita bingung. Hanya satu alasan. Dia bukan hanya lagi cinta uang, tetapi memperilah uang itu. Yang kedua, apa itu ilah zaman sekarang ini? Yaitu kebutuhan dalam hidup kita. Dulu kita pelajari kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Kebutuhan primer itu adalah pangan. Kebutuhan sekunder itu adalah pakaian. Sekarang, saudara-saudaraku, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu bukan lagi itu. Tapi kebutuhan primer dalam hidup manusia sekarang adalah kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia. Itulah yang membuat manusia tidak tahu lagi apa yang dia butuhkan. Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Karena kenikmatan dunia ini telah menjadi ilah di dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu, berkembang zaman, kebutuhan manusia semakin berkembang. Berkembang zaman, kenikmatan dalam hidup manusia semakin berkembang. Akhirnya tidak bisa kita mengerti lagi. Kenikmatan tubuh kita ini, kenikmatan mata, kenikmatan telinga. Bahkan saudara-saudaraku, firman Tuhan itu manusia gunakan hanya untuk kenikmatan telinga. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu sudah terjadi sekarang. Bahkan sampai ada orang yang pergi sampai ke luar negeri karena mendengar ada pengkhotbah yang terkenal. Pulang dari sana dia katakan, benar-benar dia luar biasa. Tapi kita nggak tahu apa yang dia peroleh dari situ.
Karena yang penting untuk kenikmatan telinga. Bahkan di tengah-tengah gereja kita juga sudah begitu. Dianggaplah itu khotbah yang bermutu kalau bisa bikin ketawa. Kalau bisa dinikmati menurut telinganya. Kalau hanya untuk mencari ketawa, ngapain harus ke gereja? Itu karena telah memperindah kenikmatan dunia ini. Memperindah kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Yang ketiga apa itu ilah zaman sekarang ini? Karena dikatakan dalam firman ini ilah zaman ini. Yang ketiga adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya sudah pernah singgung dari satu sisi. Saya selalu membagi era kehidupan manusia. Pertama, manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa hidup dalam era tahyul. Semua ditangkapi secara tahyul. Terutama pada saat manusia itu masih dalam animisme. Tahyul. Tetapi kemudian kita bergerak dari situ. Setelah kekristenan menguasai dunia, diikuti oleh Islam, maka manusia itu berubah dari era tahyul memasuki era agama, era iman. Itulah yang benar. Semua ditangkapi dari segi agama, dari segi iman. Tetapi sekarang ini telah bergerak kepada era yang baru, yaitu yang disebut era otak. Era otak. Manusia sekarang sudah memperindah otaknya. Karena dia tidak akan mau lagi menerima itu sebagai kebenaran kalau tidak bisa diterima oleh otaknya. Buktikan. Mana? Padahal dari sejak awal, dari sejak adanya Alkitab, selalu ditekankan oleh kitab iman. Tidak mungkin karena otak kita bisa menerima Allah, menerima pekerjaan-pekerjaannya. Tapi iman. Tapi era otak itu sekarang telah mengikis iman dari kehidupan manusia. Sehingga dia memperdewa otaknya. Yang akhirnya dia jadi memperindah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan itu, teknologi. Saya pernah naik taksi online. Saya tanya, udah tahu Pak mau kemana? Udah ada. Tahu ke situ? Ada Pak, GPS. Udah dapat di GPS. Oh, tapi dia sambung, dia nyelundup. GPS ini Pak sekarang sudah kayak dewa ini, sudah kayak Tuhan. Kalau nggak ada kita pegang, kita nggak yakin lagi. Walaupun sudah kita tahu alamat itu, bahkan kita buka lagi GPS. Itu hanya contoh kecil. Yang mungkin menurut kita, itu apa? Enggak. Tapi itu bukti bahwa manusia telah diperbudak oleh otaknya. Hanya percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal saudara-saudaraku, dengan datangnya COVID-19 ini, gak ada arti uang. Betapa kayaannya pun dia disarankan supaya di rumah isolasi karena tidak ada lagi rumah sakit. Uangnya yang bertimbun-timbun itu nggak bisa memastikan dia selamat. Gak ada artinya ilmu pengetahuan dan teknologi itu terhadap COVID. Hanya untuk mencari vaksin sudah begitu lama.
Itu pun tetap dikatakan belum menjadi jaminan, tetap lakukan itu 3M walaupun sudah vaksinasi. Gak ada, semuanya seolah-olah tidak berarti. Dan jangan lupa saudara-saudara, kalau kita telah dibutakan oleh ilah zaman ini, pasti kita tertutup terhadap Injil. Bagaimanapun hebatnya pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini, bagaimanapun hebatnya orang menjelaskan firman Tuhan, saya pikir tidak ada kurangnya Paulus. Tapi dia mengatakan, pasti bagi orang yang begitu tertutup untuk Injil, dan orang-orang itulah yang akan binasa. Itu sebabnya dikatakan jangan mau dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita jangan dibutakan ilah zaman ini? Pertama, hidupi Injil dan firman Allah dengan benar. Apa itu Injil? Bagaimana orang memahami Alkitab itu disebut Injil dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya itu sah-sah saja. Tapi ingat, Injil itu satu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Itu inti daripada Injil. Apa itu firman Tuhan? Itu yang dikatakan oleh Martin Luther. Alkitab itu adalah balungan tempat Yesus berbaring. Sebagai satu kesatuan, Alkitab itu adalah balungan tempat Yesus berbaring. Oleh sebab itu, kalau kita katakan hidupi Injil, hidupi firman Allah, satu saja artinya, hidup di dalam Yesus. Dan terima Yesus hidup di dalam dirimu. Karena hanya dengan demikian kita bisa, yang selalu berulang-ulang saya katakan, mencapai Galatia 2:20. Walaupun aku hidup di dalam daging, tapi bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya harus Tuhan Yesus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pemberitaan kita. Baik sebagai anggota jemaat terhadap anak-anaknya, harus Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kami tidak memberitakan diri kami, tapi memberitakan Injil dengan benar, memberitakan Tuhan Yesus dengan benar. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kami membawa orang kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi saudara-saudaraku, membawa orang kepada Tuhan Yesus. Perintah pekabaran Injil dalam pesan agung pun satu. Beritakan Injil, jadikan semua murid. Bukan membawa orang untuk beragama Kristen. Bukan membawa orang supaya banyak anggota jemaat gereja kita. Dan ada orang yang katanya hamba Allah bangga karena banyak dari jemaat lain jadi anggota jemaatnya. Apa gunanya? Sehingga ada istilah curi domba. Gak ada gunanya. Yang utama, bawa orang kepada Tuhan Yesus. Hidup di dalam Yesus Kristus. Berjalan di dalam Yesus Kristus, jalan satu-satunya itu. Yang kedua, jangan memalsukan firman Allah. Itu jelas dikatakan oleh Paulus. Kami tidak memalsukan firman Allah.
Di dalam ayat 2 dikatakan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bisa rupanya dipalsukan firman Allah. Kalau kita melihat sejenak situasi yang dialami Paulus pada waktu itu, setelah dia memberitakan Injil dan berdiri gereja-gereja, kemudian datang pengajar-pengajar sesat yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus guru-guru palsu. Ada mereka yang membawa surat pujian dari orang tertentu supaya mereka diterima. Itu sebabnya Paulus mengatakan, saya tidak perlu surat yang seperti itu. Kamulah suratku. Kamu menjadi Kristen karena Injil yang saya beritakan, kamulah suratku. Sehingga mereka banyak melecehkan Paulus dan menggunakan firman Allah supaya orang jangan lagi mengikut Paulus, supaya mengikut mereka. Padahal mereka hanya untuk memikirkan kehidupan mereka sendiri, cari uang. Apakah sekarang ini masih ada yang mau memalsukan firman Allah? Jelas masih ada. Walaupun mungkin motivasinya berbeda-beda daripada masa Paulus. Umpamanya, saya bacakan, ini juga sudah pernah saya bacakan. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Orang banyak mempelesetkan itu. Dia bisa menyembuhkan. Karena saya percaya kepada Yesus. Dan di dalam doa dikatakan, Tuhan, dengan bilur-bilurmu sembuhkan. Wah, itu sudah nggak benar. Kalau kita baca tadi dari 4-5, tidak ada hubungannya bilur-bilur Yesus dengan kesembuhan jasmani. Saya ulangi, saya baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Itu bilur-bilurnya. Jangan kita seolah-olah mengatakan bahwa bilur-bilur itu luar biasa. Padahal jadi kita rendahkan hanya untuk kesembuhan fisik. Ingat, Tuhan Yesus yang gak akan datang ke dunia ini. Dia tidak akan mau menderita, apalagi dia tidak akan mau mati untuk menyembuhkan sakit mahmu, untuk menyembuhkan sakit kankermu, untuk menyembuhkan, bahkan untuk membuka mata orang buta, bukan. Tetapi jelas dikatakan di sini, untuk menyembuhkan kita dari penyakit yang diakibatkan oleh kejahatan kita, dosa kita. Kita dipulihkan menjadi manusia yang benar sesuai dengan ciptakan Allah.
Kita dipulihkan menjadi imago Dei dan similitudo Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga Paulus mengatakan dalam Efesus 4 ayat 24, kenakanlah manusia baru. Di dalam Yesus Kristus kenakan manusia baru yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, perlu bagi kita kesembuhan fisik? Perlu. Perlu kita berdua meminta kepada Tuhan? Perlu. Tapi ingat, dalam pelayanan Yesus, satu kata aja udah sembuh. Satu kata aja udah terbuka mata orang buta. Dan ingat, tidak akan mungkin Tuhan Yesus mau kena bilur-bilur untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Tapi penyakit rohani kita, penyembuhan total kemanusiaan kita. Dari hamba dosa, hamba maut, kita dipulihkan menjadi anak anugerah Allah. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam perjanjian baru, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 mengatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita yang mati terhadap dosa disembuhkan, dipulihkan menjadi hidup di dalam kebenaran oleh bilur-bilurnya. Banyak lagi yang dilakukan orang, bahkan mau berapi-api menyatakan firman Tuhan, padahal hanya untuk kepentingannya, supaya banyak yang mengikut dia, sampai banyak kepura-puraan di dalam hidupnya. Yang ketiga, harus mau hidup di dalam terang Yesus. Sudah berulang kali saya katakan, saat ini sudah luar biasa teknologi penerangan. Dulunya orang Batak itu mengatakan jangan menyapu waktu malam. Itu dibikin menjadi mistik. Padahal sebenarnya itu hanya untuk mengajar. Karena kalau mereka menyapu waktu malam, ada pun uang di situ, ada pun perhiasan di situ, mereka nggak akan lihat, nanti terbuang. Jangan potong rambut waktu malam, nanti kau sakit. Nah, dibuat jadi mistik, padahal sebenarnya dasarnya adalah yang benar. Karena kalau pada saat itu kita potong rambut pada waktu malam, sudah kita lihat sudah bagus, padahal paginya sudah kayak digigit tikus rambut kita. Tetapi sekarang sebaliknya, pangkas orang sudah banyak yang malam. Menyapu orang udah banyak, apalagi kalau dia wanita karir, nggak ada asisten rumah tangganya. Dia malam menyapu. Kenapa? Karena malam juga sudah bisa seperti siang. Tetapi jangan lupa. Dan ini juga memahami bagaimana kita memahami teknologi itu. Bagaimanapun kemajuan teknologi dalam penerangan ini, tidak akan mungkin ada teknologi yang bisa menerangi pikiranmu, yang bisa menerangi hatimu, yang bisa menerangi hidupmu. Apakah bisa penerangan ini
membuat orang yang suami istri tidak lagi bertengkar? Apakah bisa membuat orang yang bertetangga selalu damai-damai? Nggak bisa. Oleh sebab itu, bagaimanapun perkembangan teknologi mengenai penerangan itu, yang paling kita butuhkan sebenarnya terang Yesus. Karena itu yang bisa membuat terang pikiran kita, hati kita, persekutuan kita, rumah tangga kita, gereja kita, semua hidup kita. Oleh sebab itu jangan hanya terbuai dalam terang yang kita kenal sekarang ini. Yang ketiga, yang keempat, kita harus mensyukuri semua yang kita miliki ini sebagai pemberian Tuhan. Yang kita terima, Paulus mengatakan, sebagai kemurahan Tuhan. Pertama yaitu panggilan kita sebagai orang percaya. Ada dua ragam panggilan. Yang pertama disebut panggilan umum. Itu panggilan kepada semua kita menjadi orang percaya. Tapi ada juga itu panggilan khusus. Dipanggil untuk tugas pelayanan tertentu seperti pendeta sampai sintua. Nah, Paulus mengatakan, ini tugas pelayanan ini, tohonan ini saya terima atas kemurahan Tuhan. Paulus. Oleh sebab itu jangan ada yang pertohonan yang menganggap tohonannya itu adalah karena dia telah lulus STT, dia sudah tinggi pengetahuannya. Oh bukan. Ingat, itu kemurahan Tuhan. Karena tohonan yang benar itu adalah panggilan Tuhan. Bukan yang dia cari-cari. Kemurahan Tuhan. Demikian juga semua yang ada dalam hidup kita itu. Kalau kau kaya, jangan ingat itu karena kehebatanmu. Enggak, itu kemurahan Tuhan. Hanya bernapas saja kita, itu sudah kemurahan Tuhan. Siapa yang bisa memperpanjang napasnya, kata Tuhan Yesus? Enggak ada. Makanya sebenarnya pagi-pagi itu bangun kita, sudah bisa kita bernapas. Udah yang pertama harus berdoa, Tuhan terima kasih atas kemurahan. Dengan kehidupan yang seperti itu, kita selalu setia kepada Tuhan yang murah hati itu. Di dalam kehidupan yang seperti itulah, saudara-saudaraku, benar-benar kita celik secara rohani. Bahkan kita berani, seperti yang dikatakan Paulus, kami terbuka kepada semua orang. Lihat, nggak ada yang kami sembunyikan. Tapi terbuka di hadapan Allah. Itu yang dia katakan. Dan dengan kehidupan yang seperti itu, kita tidak mau melakukan secara tersembunyi perbuatan yang memalukan. Wah, kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang ini, terbuka pun orang nggak berani melakukan pekerjaan yang memalukan. Banyak orang bangga karena banyak uangnya, tetapi dengan memeras orang lain. Banyak orang yang bangga karena dia menang berperkara walaupun dia tahu dia yang salah. Tapi karena kehebatan pengacaranya. Tapi Paulus mengatakan tersembunyi saja. Mengapa? Karena kalau di hadapan Allah nggak ada yang tersembunyi. Yang perlu bagi kita terutama kita terbuka di hadapan Allah. Dan kalau kita tidak mau melakukan yang memalukan di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Tetapi itu hanya bisa
bagi orang yang jelek mata rohaninya. Yang jelek mata rohaninya karena tidak mau memperindah zaman ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami benar-benar hidup sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami tidak mau memperindah zaman ini. Karena bila kami memperindahnya, kami akan menjadi buta secara rohani. Hidup kami akan binasa. Pekerjaan kami hanya untuk membinasakan orang lain. Tapi supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang jelek secara rohani, sehingga hidup kami benar-benar hidup yang telah Yesus selamatkan, sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, sebenarnya dengan COVID-19 ini, kami sudah harus menyadari betapa sia-sianya memperindah zaman ini. Namun masih banyak orang yang tidak merasakan sapaan-Mu melalui COVID ini. Namun kami berseru kepadamu Bapa, karena rahmat-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu, hentikan pandemi ini dari tengah-tengah dunia ini. Selamatkan bangsa kami dan pulihkan. Selamatkan gereja-Mu dan pulihkan. Selamatkan semua orang percaya dan pulihkan, supaya senantiasa bisa memuji memuliakan Engkau di dalam kehidupan yang tidak buta secara rohani. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkan kami Bapa. Amin.